fitur barunya kita lihat. Oke, sekarang fitur baru. Ini cepat aja, ini fitur Anda bisa baca di penjelasan tutorial tentang PNG ya. Ini saya cuma ambil yang menurut saya ini di yang lama itu nggak ada atau berbeda gitu ya. Jadi usia masuk 75. Usia masuk terakhir maksudnya ya. Ini kurang ini, usia masuk paling akhir ya 75. Dari umur sehari udah bisa asal punya akte gitu kan. Sampai usia 75 next birthday. Jadi ini membuka kesempatan buat calon nasabah yang sudah di atas 70. Sekarang kalau di atas 70 bisanya beli apa? PSS Pro. PSS Pro. Kalau dia mau live? ISO. ISO. Ya ini ISO yang ngaku PNG ya lah. PNG. Ya jadi lumayan loh 75 kan, berarti ada market ya. Kalau diterima. Iya, ya itu urusan underwriting. Yang penting bisa masuk dulu ya. Oke, itu pertama ya. Kedua ini beda. Kalau dulu kan ada rolling term, sekarang nggak ada, cuma asuransi dasar, tapi bisa milih sampai umur berapa? 75, 85, 99. Kalau milihnya 75, ketika sampai umur 75, aku mau tak perpanjang, saya kayaknya umurku panjang sampai umur 90, ya udah extend sampai 99 boleh. Yang 85 juga gitu. Ya, atau langsung milih 99. Ya, nanti saya akan kasih pendapat sebaiknya seperti apa. Ini fiturnya dulu. Kemudian ada tambahan UP meninggal karena kecelakaan, ya. Tambahan UP ya 100% saat RIP karena kecelakaan, 200% ya kalau RIP-nya itu di hari libur atau hari raya atau ibadah haji. Itu kalau yang syariah ibadah haji ya. Atau umroh. Sampai usia berapa, Pak? 70. Ya, kali ini 70 ya. Nah, ini maksimal UP meninggal dunia karena kecelakaan itu tambahannya ya, itu 2M sampai tertanggung usia 70 ya. Ini tambahan aja informasi ya. Lalu ada yang namanya loyalty bonus. Kalau dulu namanya booster investasi ya. Sekarang kali ini namanya loyalty bonus. Itu dihitung dari premi berkala, dia menambah nilai tunai, mulainya tahun ke-11 sama ya. Ini besarannya teman-teman. 11 sampai 14 itu 5%, 15 sampai 17 itu 20%, 18 sampai 20 40% ya. Ini. Jadi total loyalty bonusnya itu 200% dari premi berkala ya, bukan dari total premi ya, tapi dari premi berkala. Oh iya. Itu karena menjelaskan cerita ada teman menjual bonus booster investasi, bahwa itu tambahan, padahal menurut saya itu bukan ya. Itu panjang ceritanya ya. Oke, kita lihat ini dulu ya. Pak, tapi bedanya sama ini, tapi ini benar-benar jadinya bonus gitu. Nah, itu harus melihat keseluruhan, mesti bandingin PGB desainnya dengan sekarang kan beda tuh, akuisisinya juga beda ya. Iya, Nah, jadi maksudnya ini mesti satu sesi lagi tuh untuk bahas itu. di Mardano ya Pak ya? Enggak Pak, maksudnya jadi loyalty bonus ini benar-benar bisa dianggap sebagai bonus gitu ya? So far seperti itu ya. Itu ya. Kalau mau lebih detail ya kita sambil ngopi sambil ya, tadi kasih aku tak lihatnya lagi. Soalnya sih PGB aku udah lupa ya dulu ya. Yang PNG itu akuisisinya berapa tahun ya Pak? Apa? Kalau yang PNG Nah, kita lihat nanti ada di belakangnya. Kita lihat ya. Ini dulu loyalty bonus ya. Lalu ada yang namanya live event benefit. Nah, ini live event itu live event benefitnya itu ada dua. Menikah, kalau menikah cuma sekali ya. Menikah kedua nggak dapat live event benefit. Dan memiliki bayi. Bayi baru lahir ketika ikut. Sudah ikut lalu lahir bayi itu ya. Ya maksimal kalau saat tertanggung itu umur 50, next birthday. Kemudian 10% UP, setiap live event itu 10% UP, maksimal 200 juta per peristiwa dengan total maksimal 1 miliar. Ya, artinya kalau punya anak beberapa kali itu pokoknya maksimal 1 M, tapi per peristiwa maksimal 200 juta. Ya. Selisih premi baru, nah ini kalau ada preminya kan naik, pasti naik, bukan gratis loh ya. Ini cuma nggak di underwrite gitu loh, langsung disetujui. Jadi ketika naik UP kan
preminya naik. Nah, selisihnya premi baru dengan premi lama ini akan dimasukkan ke dalam nilai tunai. Jadi ibaratnya setahun pertama itu bayarnya memang lebih mahal, tapi kelebihannya itu dimasukkan nilai tunai alias gratis. Tapi tahun kedua nggak dapat lagi, nggak dimasukkan nilai tunai, tetap bayar dengan premi baru. Ini menarik gitu ya. Ya tambahan feature lah, tambahan feature ya. Meskipun menurut saya kalau UP-nya gede-gede, jadi nggak terlalu ngefek ya. Nggak paham selisih itu. Misalkan premi lamanya 12 juta, dengan naik UP, premium menjadi 15 juta. Harusnya kan dia bayar 15 juta, ya memang dia bayar 15 juta. Tapi khusus selama 12 bulan pertama, selisih 15 dikurangi 12 kan 3 juta. Bayarnya bulanan, berarti 250. Setiap bayar 1/4, 250 masuk nilai tunai. Bayar lagi, masuk nilai tunai selama 12 bulan. Bulan ke-13 bayar 1,250, nggak masuk nilai tunai lagi. Jadi ibaratnya selama 1 tahun itu dapat diskon, kelebihannya nggak, kamu tetap bayar premi lama ibaratnya karena kelebihan itu dimasukkan nilai tunai, tapi udah dapat kenaikan UP gitu loh. Kenapa kelebihan kan naik premi? Tak sedikit. Premi sekarang 12 juta, ada live event benefit, naik jadi 15. Selama 12 bulan pertama, dia memang bayar 15. Tapi 3 jutanya itu dimasukkan nilai tunai. Iya. Anggap ya? Nangkap kok. Pak, jadi pas awal-awal dia preminya 12 apa 15? Sejuta sebulan lah kamu. Premi sejuta 12 kan? Berarti harusnya setelah ada live event benefit jadi 15. Jadi 1/4. Terus sekarang bulan. Dia tetap bayar 12 nih. No, 1/4. 1/4. 12 juta. Tapi selama 12 bulan pertama setelah naik itu 250-nya, kelebihannya kan 250. Itu dimasukkan nilai tunai. Masuk ke saver maksudnya Pak ya? Oh, dia masukkan nilai dia, masuk rekening kita, masuk nilai Ini tunai. Iya. perlu pakai hitung-hitungan di atas kertas deh Pak. Nggak usah. Itu simpel banget. Kamu yang ngantuk, nggak usah. Saya nggak mudeng, terus suruh Dede aja deh jelasin. Nanti tanya teman-teman, itu simpel banget kok. Kamu terlalu ruwet mikirnya. Ngopi. Pokoknya premi bulanan 1 juta naik jadi 1/4. Kelebihan 250-nya tuh dimasukin nilai tunai selama 12 bulan pertama. Wes itu tok gampang, masuk rumet nih. Sedia kopi kok. Iya ini dia nggak suka kopi, dia maunya ngepi. Soalnya enggak, saya bingung gini. Kan premi udah naik, terus ada live event benefits, berarti kan naik UP kan. Ya. Nah, jadi naik UP-nya itu dianggapnya 1 tahun pertama tuh gretong gitu. Tetap bayar 100, naiknya Ya, tetap. jadi Tapi selisihnya itu dibalikin. Nah, dibalikin. iya, jadi kayak orang gratis gitulah. Jadi, Yo, gitu aja susah, simpel banget ya. iya, Bapak. Oke. Ya, nangkep ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ini yang tadi Mas Martin nanya. Yes, betul. Mau tanya ini. Kok. Akuisisinya, kalau sebelumnya berapa tahun ya? Sebelumnya ya. Kalau PA 5 tahun, kalau PGB berapa tahun ya? Lupa. 5 kok. 5 juga ya? 5. Nah, kalau ini 10. Tapi enaknya karena 10, di tahun pertama itu investasinya sudah 60% dari premi berkala ya, ini ya, premi berkala ya, 60%. Jadi ibaratnya yang dikelola itu udah gede gitu loh. Ya. Yang dikelola udah gede, ya. Oh iya. Kalau PA dulu kan 100% dipotong Jadi tahun mulai pertama. terbentuk dari tahun pertama ya kok. Udah gede 60%, ya kan? Iya. Nah, ini nanti enggak kewalik, bener, nggak kewalik. Jadi porsi akuisisinya itu total 200%, ya, 200%. Oke, ini ya. Nah, ini potongan biaya asuransi. Jadi ada penghematan COI. Kalau UP-nya itu di atas 5 miliar ke atas, itu ada penghematan 30% COI-nya, ya. Jadi kalau UP-nya gede-gede gitu ya, di atas 5M, itu COI-nya lebih hemat 30%. Karena COI-nya lebih hemat, otomatis preminya juga lebih hemat dong, ya. Nah, lalu ini penting. Ini ada biaya penarikan atau penebusan polis, ya. Biaya penarikan penebusan dihitung dari saldo premi berkala yang ditarik sesuai dengan tahun pembayaran premi. Jadi kalau ada penarikan ini
sebelum tahun ke-9 itu ada potongan. Jadi yang tertera premi berkalanya berapa, saldonya ya, nilai tunai. Kalau ditarik tahun ke-5 dipotong 50%. Artinya memang ini perusahaan menjaga supaya uang itu betul-betul untuk long term kalau udah ikut PGB, PNG ya ini. Pak, nanya dong, ini kebijakan perusahaan atau kebijakan dari OJK? Kayaknya Aku nggak perusahaan. bisa jawab ya, kamu kok nanya aku keliru. Kayaknya perusahaan. Kebijakan dari Kohandoyo. Tapi perkiraan saya ini ya desain produknya. Iya, iya. Oh, ini bukan dari SEOJ, ketentuan SEOJK kemarin ya? Tapi kalau mau persis aku terus terang juga nggak tahu. Tapi perkiraan saya ini desain produknya pasti mengikuti anjuran OJK garis-garisnya. Tapi persisnya saya nggak ngerti. Saya bukan orang company. Ya. Jadi- Kamu tanya terlalu dalam deh. Jadi Yang gini. nggak terlalu ini. Ya inilah kelamaan nggak ikut kelas Bapak gitu kan? Jadi kamu. jadi Nggak gini taunya ya. tambah Ko. banyak. Iya loh, kemunduran. Nanti jadi kemunduran intelektual repot loh. Bapak, amin. Ko. Iya. Jadi kalau Ya. misalkan dinilai tunai itu ada 100 juta misalkan ya. Di tahun kelima mau ditutup berarti yang cair itu 50 juta gitu. Iya. Wah. Gini, 100-nya itu misalnya gampangannya gini ya. Iya. Premi itu tanpa saver gampangannya ya, tanpa saver ya. Mm-mm. Dilala tahun kelima itu ada nilai tunai 100. Iya. Ditarik atau surrender. Cuma balik 50 gitu. Tapi kalau ada saver dipisah dulu. Oh, Savernya iya, piro? iya. Misalkan 100 itu ada savernya Savernya misalkan ya ya, 30 juta. 30. Yang dipotong 50 dari 70-nya. Oh iya iya dari premi nilai tunai dari premi berkala ya. Yes, Iya. yang dipotong betul. Sip, Ya. sip. Setelah tahun ke-9 nggak ada pemotongan lagi. Ada potongan, Kalau nggak misalkan ada. tutup, Ya. oke. Ini sesungguhnya untuk apa sih teman-teman? Paham nggak? Ini loh, lihat ini. Loh, sih mau dia. Ini sesungguhnya untuk apa ini? Ya, ini salah satunya untuk lebih buat perusahaan untuk memanfaatkan. Ini nih, saya mau tunjukin belakang. Ini kenapa sih? Apa sih? 75. Ah, Ya ini. Jadi kenapa ada penebusan tadi? Ini sesuai untuk mengamankan akuisisinya tadi itu loh. Nangkap ya? Jadi kenapa ini kan banyak perusahaan tuh banyak dimain-mainin. Dia udah ngasih insurance, tapi kemudian berhenti. Padahal dia belum potong akuisisi kan? Atau beban biaya asuransinya belum dipotong kan kalau yang dulu. Nah sekarang perusahaan lebih strict. Kalau kamu berhenti ya tak potong nilai tunaimu. Nah potongan itu kurang lebih kalau kita jumlahkan dengan akuisisi kurang lebih akan sama. Ya, Ya. jelas ya. Menjaga keuangan perusahaan juga ya. Iya, menurut saya ada hubungannya dengan itu tadi ya. Jadi kenapa? Kohan. Ya, Berarti yang penarikan dana juga dipompa ya kok ya? Misalnya withdrawal doang. iya itu penarikan dan penebusan. Oh iya. Itu jadi Thank you, Bang. ibaratnya itu PNG jangan narik sebelum tahun ke-9 ya. Kak macam-macam iku rek. Yo lek kepen narik jupuk server sing gede. Jadi nariknya dari servernya ya. Jangan dari premi berkala ya. Oh, kalau dari server tetap kena biaya nggak kok? Enggak, ini dari premi berkala. Ini dari premi berkala. Pentingnya Asik. server besar ini ya. Dari premi berkala, saldo premi berkala itu tak ada tulisannya. Ya, server enggak. Ya, jelas ya. Ya, sekarang wajib di Jakarta pakai masker, bukan server. Oke ya, lanjut. Nah ini ada manfaat agen perlindungan ya. Kalau dulu kan dikasih, kalau yang PGB itu dikasih UP-nya ya. Kalau sekarang ini UP plus nilai tunai. UP plus nilai tunai ya jika ada. Kalau bernya umur 75 itu nilai tunai, 85 juga nilai tunai aja. Kalau 99 UP plus nilai tunai. Jika ada ya. Ini. Kemudian UP minimalnya 100 juta teman-teman, 100 juta ya. Kalau dulu kan bisa 20. Seringkali dulu kalau jual PPH itu UP 20 PPH. Sekarang UP-nya minimal 100. Ya, 100 juta. Kalau menurut Koko kenapa ya kok itu minimal jadi 100? Ya, supaya lebih banyak coinya.
ngono kok tak kok simpel banget supaya lebih banyak cowoknya dapat penghasilan lebih banyak. Setuju, Pak. Lucu. Ya, gitu ya. Ya, 20 gak kroso, satu saya gak kroso kok ya. Dulu itu jual PPH itu UP-nya ingat gak? Kalau PPH yang paling gede yang 8 juta itu UP minimal 500, ingat gak zaman itu? Masih ingat gak? PP awal-awal. Ingat gak? Lupa ya. Gak pernah jual segini. Ingat Pak, ingat. Ingat Pak, terus Iya loh. Habis itu anak-anak gitu. nggak bisa sembarangan ambil ngikutin. Iya, awal-awal gitu, awal-awal. Tapi kemudian kan diubah jadi 20. Lalu wah ini kok 20 KB. Wes dari 100 minimal gitu kan. Ya masih oke lah, nggak terlalu mahal kok. Well, masih oke. Iya. Nah, ini penting perubahan premi. Kalau dulu kan premi cuma 400, sekarang 500. Ya, 500. 500 ya premi minimal ya. Grace period kalau dulu 45 hari, sekarang 2 bulan. Ya. 2 bulan. Nah, ini yang penting. Cuti premi tetap dilakukan setelah tahun ketiga benar, tapi kalau sekarang harus pakai pengajuan. Saya nggak tahu ngajukannya pakai surat atau email atau ngisi form atau di Provo, saya nggak tahu. Tapi secara aturan harus pakai pengajuan dan itu setiap bulan harus ada pengajuan. Kalau di training itu pengajuan manual kayaknya kok. Nah itu teknis belum ngerti karena belum 3 tahun. Iya, jual belum premi. ada yang 3 tahun. Ya, nanti kita semoga aja kita menemukan cara yang lebih praktis ya. Kita nggak ngerti ya, tapi ini aturan sebenarnya seperti itu. Jelas ya teman-teman ini ya.